Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa dalam doa pagi online GKI Samanhudi Sabtu 12 September. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan sehingga kami dapat beristirahat semalam, dan Tuhan izinkan kami menikmati pagi hari ini dengan segala kekuatan kesegaran yang baru dari Tuhan. Tuhan akan pimpin setiap kami. Kalau sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan bukakan pengertian melalui pimpinan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan juga diberi kekuatan agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kepada hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhan berkenan memakai menjadi alat di tangan Tuhan yang menyatakan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat ke-19 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Doa pagi pada hari ini diberikan tema betapa banyaknya. Di dalam ayat ke-21 yang tadi kita baca, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ketika membaca bagian Alkitab hari ini dan juga melihat tema yang diberikan pada pagi hari ini, saya teringat kepada nyanyian Kidung Jemaat 393 bait pertama. Demikian liriknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bangsa Israel menaikkan pujian kepada Tuhan atas berkat dan keselamatan yang Tuhan beri bagi mereka. Seorang nabiah, saudara perempuan Harun yang bernama Miriam, tampil memimpin bangsa Israel memuji Tuhan. Ketika kereta-kereta Mesir dan kuda serta penunggangnya tenggelam, bernyanyilah mereka bagi Tuhan. Mereka memuji Tuhan karena kelepasan dari perbudakan di Mesir. Tuhan telah menang dengan gemilang. Bangsa Israel bersyukur bukan hanya karena Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran musuh, tetapi juga karena berkat-berkat yang Tuhan beri bagi mereka. Mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka bersyukur dan mengucapkan iman mereka bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan. Setiap orang mempunyai alasan untuk memuji Allah dan mengingat berkat-berkat-Nya. Apapun alasannya, betapa penting memuji Allah dan bersyukur. Kita pun kalau kita mengingat
akan perjalanan hidup kita, akan penyertaan Tuhan, maka kita pun seharusnya memuji Tuhan, mensyukuri atas setiap penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena bukti yang nyata, Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hidup pada pagi hari ini. Dan kita bisa bersama-sama hadir di dalam doa pagi online pada saat ini. Tentu kita diingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam saat suka maupun duka. Mengucap syukur saat keadaan kita baik maupun keadaan kita tidak baik. Mengucap syukur saat keadaan sehat maupun sakit. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat situasi saat ini di mana pandemi masih berlangsung, banyak di antara kita yang menghadapi berbagai pergumulan hidup, baik pergumulan hidup di dalam mencari nafkah, di dalam kesehatan kita mungkin, tetapi kita diingatkan kepada renungan kita pagi hari ini atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Tuhan menolong dan menyelamatkan bangsa Israel pada saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir. Tuhan yang sama juga akan memimpin dan menolong hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, karena kita memiliki Allah yang senantiasa bersedia menolong dan menopang hidup kita. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk melihat kembali akan perjalanan hidup kita, dan kita bisa menemukan dalam perjalanan hidup kita betapa banyaknya berkat dan pertolongan Tuhan. Melalui berkat dan pertolongan Tuhan yang kita alami, kita akan dimampukan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan dimampukan memuji Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur dan memuji Tuhan setiap saat, kita akan semakin menghormati Tuhan, serta hidup dengan sukacita dan bahagia. Marilah kita akan meneruskan perjalanan hidup kita, khususnya seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, dengan hati yang senantiasa bersyukur dan ingin memuji Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam rasa syukur karena Tuhan menyertai dan menolong hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan telah menolong dan menyertai hidup kami sehingga kami sampai saat ini, kami dapat menjalani kehidupan kami ini, sekali lagi membuktikan akan betapa besarnya kasih pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, di saat-saat pandemi yang masih melanda di berbagai
belahan benua, khususnya juga di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap kami, baik yang dalam pergumulan mencari nafkah karena kehilangan pekerjaan, ataupun kami yang kesulitan karena usaha yang semakin sulit. Kalau di antara kami ada yang kesehatan kami terganggu, Tuhan juga kiranya berkenan menolong agar kami senantiasa memiliki hati yang selalu bersyukur dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah Indonesia. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi dengan kesehatan dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga Presiden Jokowi dapat mengambil keputusan yang bijak untuk menolong bangsa ini keluar dari kondisi yang sulit saat ini. Tuhan berkati juga seluruh para menteri dan jajarannya untuk juga dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat menolong untuk seluruh bangsa Indonesia keluar dari saat-saat sulit seperti ini. Kami menyerahkan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan berkenan menolong bangsa kami agar bangsa kami dapat melewati masa pandemi ini di dalam pertolongan, sehingga pada akhirnya kami dapat melihat bangsa kami dapat terselamatkan karena penyertaan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan perekonomian bangsa kami. Tuhan akan menolong sehingga bangsa kami juga di dalam perekonomiannya dapat dipulihkan. Kami dapat hidup kembali di dalam kondisi dan suasana yang normal kembali. Terima kasih Bapa untuk penyertaan pertolongan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.